pada hari ini tentang sustainability reporting. Sebelum kita mulai, saya kembali mengingatkan kepada para dewan semua untuk mengingat bahwa kita adalah perusahaan besar, menantang yang awal-awal berdirinya kita perusahaan tambang biasa, dengan akhirnya kita bisa menjadi perusahaan negara pada tahun 1970-an. PT Antam sendiri menjadi bagian dari PT Mineral Indonesia atau bisa kenal dengan MIND selaku holding industri pertambangan berdasarkan peraturan pemerintah pada peraturan pemerintah 47 tahun 2017, sehingga perusahaan kita ditambahkan bersama dengan perusahaan-perusahaan lain yang dengan perusahaan-perusahaan lain seperti PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Timah, dan PT Cloud Indonesia. Saya sebagai presiden direktur juga kembali mengingatkan kepada kawan-kawan semua untuk melihat visi misi kita, visi misi perusahaan kita dalam visi misi Antam 2030, yaitu visinya menjadikan operasi global mengungkap melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Untuk misinya sendiri itu menghasilkan produk-produk kualitas yang dimaksimalkan nilai tambah dalam praktik-praktik industri terbaik dan operasi yang unggul. Yang kedua itu mengoptimalkan sumber daya dan mengutamakan keberlanjutan keselamatan kerja dan pencarian bersama. Yang ketiga memaksimalkan nilai usaha bagi pemegang saham maupun kepentingan. Yang keempat meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kita juga tidak melupakan bahwa Antam berdiri tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga kita mempunyai beberapa shareholder, ada pemegang saham utama yang berdasarkan identitas asosiasi. Yang pertama, untuk pemegang saham utama kita adalah kita perusahaan negara, tentunya adalah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham paling besar. Kemudian ada PT Mineral Indonesia pemegang saham kedua, yang itu selanjutnya ada pemegang saham putri. Untuk yang kita sarannya bisa kalian lihat di laporan-laporan yang sudah saya share. Untuk visi-visi dan keberlanjutannya, visi keberlanjutan visinya adalah membangun industri pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam upaya dekarbonasi. Nah, visi ini sebenarnya kita sama dengan MIND, yaitu Sustainability Gateway yang kita ikuti bersama-sama. Untuk misinya itu ada visi lingkungan dan perubahan iklim, yang kedua ada smart operation dan tentang kelola produk, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat masyarakat, yang lima pengembangan ekonomi, yang keenam tata kelola perusahaan. Untuk penjualan dari produk-produk dari PT Antam sendiri, kita tahu bahwa Antam ini penjualan produknya sudah sampai ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Kita tidak hanya bergerak dalam bidang emas saja, tapi juga ada nikel dan boksit. Kita beberapa mineral lain. Dan selanjutnya akan dijelaskan direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemangku yang terhormat, tahun 2020 ini menjadi tahun yang cukup menantang ya bagi kita untuk menjalankan bisnisnya, terutama disebabkan karena pandemi COVID-19 hal ini yang berdampak pada kebijakan lockdown di beberapa negara tujuan ekspor kita ya.
Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian pembangunan berkelanjutan secara partisipatif dan melibatkan berbagai pihak. Untuk mendukung keberlanjutan perusahaan, kami menjabarkan makna keberlanjutan Antam menjadi 5 pilar utama, yaitu property, people, planet, partnership, dan prudence. Pertama, property. Pilar ini membahas terkait kinerja bisnis operasional dan keuangan. Strategi yang Antam lakukan yaitu optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Yang kedua, perluasan basis cadangan dari sumber daya. Kemudian perluasan meliputi proyek pengelolaan mineral bersifat hilir dan optimalisasi kinerja bisnis anorganik dan kemandirian anak perusahaan. Yang kedua, dari pilar people yaitu membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 serta tenaga kerjaan. Terkait strategi keberlanjutannya itu ada menyiapkan adaptasi kebiasaan baru untuk menghadapi pandemi COVID-19 melalui protokol kesehatan, lalu menerapkan kontraktor safety management system sebagai kebijakan pengelolaan keselamatan pada mitra kerja atau kontraktor. Kemudian ada melakukan pencegahan berbagai penyakit yang dapat berakibat kematian dan melakukan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban manajemen perusahaan dan para insan Antam. Pilar yang ketiga ada planet, berfokus akan tanggung jawab perusahaan tentang pelestarian lingkungan, di mana Antam berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan menerapkan prinsip good building practice, patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan dokumen pelaksanaan. Ibaratnya ada dokumen AMDAL atau analisis dampak lingkungan dan perencanaan pemantauan lingkungan atau RPL serta rencana pengelolaan lingkungan RKL. Kemudian yang keempat ada partnership. Dalam pilar ini akan memastikan akan memiliki kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang meliputi masyarakat, mitra usaha, vendor, pemasok, dan subkontraktor dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, adil, transparan, dan berintegritas. Dan yang terakhir ada prudence. Karena pilar ini menjunjung tinggi kepatuhan hukum, etika, integritas, dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan corporate governance dalam menjalankan kegiatan operasional maupun berinteraksi dengan stakeholder. Dengan adanya strategi-strategi yang keberlanjutan pasti memiliki risiko yang mengancam keberlangsungan Antam. Di antaranya ada 3 kategori. Yang pertama, kategori risiko eksternal environment. Terdapat beberapa risiko. Yang pertama ada makroekonomi. Misalnya risikonya terkait dengan kekacauan politik sosial atau ekonomi yang akan merugikan bisnis kita. Lalu investasi akan menurunkan jumlah investment. Bisa juga risiko eksternal lainnya seperti perubahan iklim yang akan berpengaruh pada kesehatan insan Antam ya. Lalu yang kedua ada kategori risiko operasional, di mana ada biaya produksinya yang mungkin akan meningkat. Kemudian pengadaan barang dari masuk juga harus dipertimbangkan ya. Kualitas produknya juga tetap harus dijaga untuk menjaga keberlangsungan bisnis kita. Dan pemasaran serta penjualannya mungkin akan menjadi risiko ya, menaik atau turun di tahun ini karena kan ada kena dampak dari COVID-19 juga. Lalu ada kategori risiko organisasi
menurunkan angka ini dari beberapa program kita ini memberikan dampak positif bagi perusahaan sendiri, diantaranya meningkatkan penjualan fernikel sebesar 26.263 ton nikel dalam fernikel. Kemudian ada meningkatkan penjualan emas sebesar 22.097 blok dan menghasilkan penjualan bersih sebesar 27,37 triliun dan laba bersih sebesar 1,15 triliun. Yang selanjutnya akan dibahas mengenai tentang keuangannya oleh Pak Yusuf. Silakan dimainkan. Silakan duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan kami dari tim finance yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Jaya, dan rekan saya Jeffrey dan Ibu Aisyah. Ya. Baiklah, jadi kami akan menjelaskan tentang amaran CSR yang telah disampaikan oleh PT Antam. Yang pertama yaitu untuk aspek ekonomi, PT Antam telah menyalurkan anggaran sebesar 11,72 miliar. Yang kedua, itu untuk aspek lingkungan, PT Antam telah menyalurkan anggaran sebesar 116,32 miliar. Yang ketiga, PT Antam aspek sosial, PT Antam telah menyalurkan anggaran sebesar 82,12 miliar. Jadi total PT Antam telah menyalurkan anggaran CSR sebesar 210,16 miliar. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh CSR. Terima kasih. Saya akan di sini sebagai keuangan bulan. Saya akan melaporkan untuk kegiatan CSR dalam keuangan. Di sini yang pertama itu aspek ekonomi. Untuk total dana dalam aspek ekonomi sebesar 11,72 miliar. Pada tahun 2020 realisasi penyaluran dana untuk program kemitraan mencapai 11,72 miliar. Di sini 11,41 miliar itu disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha. Sedangkan untuk 310 juta itu disalurkan untuk kegiatan pembinaan mitra binaan. Penyaluran dana program kemitraan disalurkan kepada 293 mitra binaan. Untuk penyaluran dana untuk program kemitraan itu terbagi menjadi 7 sektor. Yang pertama industri, kemudian perdagangan, perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan jasa. Untuk sektor industri itu ada jumlah mitranya 30, itu menghabiskan 1.212.500.000 rupiah. Untuk sektor usaha perdagangan itu ada 107 mitra binaan, itu menghabiskan 2.994.500.000 rupiah. Untuk sektor pertanian itu ada 21 mitra binaan, itu menghabiskan 1.540.000.000 rupiah. Untuk di sektor peternakan itu ada mitra binaan itu 40, itu menghabiskan 1.600.000.000 rupiah. Untuk di sektor perkebunan itu ada 46 mitra binaan, itu menghabiskan 2.270.000.000 rupiah. Untuk sektor perikanan itu ada 27 mitra binaan, itu menghabiskan 723 juta rupiah. Kemudian untuk sektor usaha jasa itu ada 22 mitra binaan, itu menghabiskan 1.070.750.000
untuk dana binaan kemitraan itu menghabiskan 308.815.932 rupiah. Jadi untuk total semuanya itu 11.719.000.000 rupiah. Kemudian untuk Antam ini memiliki program bantuan dana modal bergilir melalui program kemitraan tersebut. Program ini merupakan bentuk upaya Antam untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah agar menjadi tangguh dan mandiri. Salah satunya itu ada dukungan mitra binaan. Antam membangun gedung KM Center. Gedung tersebut merupakan fasilitas penunjang pelaku usaha mikro kecil menengah yang menjadi mitra binaan dalam program kemitraan. Yang kedua itu ada pemberdayaan mitra binaan dalam penyediaan masker. Untuk memenuhi kebutuhan masker, Antam memberdayakan 3 mitra binaan dari Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Jakarta yang bergerak di sektor konveksi untuk menyediakan masker. Sepanjang tahun 2020, Antam telah memesan lebih dari 95.000 masker kain. Kemudian untuk yang aspek lingkungan, total dana yang dalam aspek lingkungan itu sebesar 116,32 miliar. Yang pertama, dana dari investasi lingkungan ini 111,15 miliar itu Antam berkomitmen terhadap pemenuhan biaya lingkungan yang digunakan untuk mengelola limbah, pengendalian erosi, dan sedimentasi serta reklamasi dan sedimentasi lainnya. Juga digunakan untuk membiayai penelitian dan sejumlah kerjasama dalam bidang lingkungan, aktivitas pemantauan lingkungan. Di sini yang pertama, reklamasi dan revitalisasi itu menghabiskan 24 miliar. Yang kedua, pengendalian erosi dan sedimentasi itu menghabiskan 19,162 miliar. Yang kedua, pengelolaan limbah itu menghabiskan 48,567 miliar. Yang berikutnya itu penelitian dan kerjasama yang menghabiskan 492 juta. Kemudian untuk pemantauan lingkungan menghabiskan 343 juta. Dan yang lain-lainnya itu menghabiskan 15 miliar, 15,86 miliar. Jadi untuk totalnya yaitu 154 miliar. Kemudian ada penyaluran dana dalam program bina lingkungan itu sebesar 5,17 miliar. Yang pertama itu atas bantuan program bencana itu menghabiskan 1,38 miliar. Yang kedua itu ada bantuan pendidikan dan pelatihan itu 730 juta. Kemudian ada bantuan peningkatan kesehatan itu 350 juta. Kemudian ada lagi bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum itu menghabiskan 1,24 miliar. Selanjutnya ada bantuan sarana ibadah itu menghabiskan 700 juta. Selanjutnya ada bantuan sosial masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan itu menghabiskan 780 miliar. Jadi untuk totalnya 5,17 miliar. Selanjutnya untuk aspek sosial, total dana sebesar 82,12 miliar. Di sini untuk menyalurkan dana program community development. Apa itu? Yaitu merupakan program peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekaligus menjadi kategori pertama dalam melaksanakan kegiatan program
Kemudian untuk materi sosialisasi atau publikasi, pembuatan materi sosialisasi kebiasaan, lalu melakukan banner atau poster atau spanduk itu melakukan 204 juta rupiah. Kemudian untuk bantuan lainnya atau dukungan fasilitas sarana air bersih, posko dan ruang karantina itu menghabiskan 905 juta rupiah. Kemudian untuk sarana atau peralatan kesehatan non medis itu menghabiskan 530 juta. Kemudian ada sarana dan prasarana medis itu bantuan PCR, alat pelindung diri, masker dan peralatan medis lainnya itu menghabiskan 5,62 miliar. Dan untuk persiapan rumah sakit sebagai rumah sakit ready untuk COVID dan mengatur fasilitas laboratorium itu menghabiskan 13,24 miliar. Jadi untuk bantuan COVID itu totalnya menghabiskan 25,59 miliar. Di sini juga ada untuk pemberian beasiswa pendidikan tinggi, ada untuk pemberian beasiswa dan kapasitas building, dan keempat itu ada penguatan teknologi belajar, yang kelima itu ada inovasi ruang laboratorium PCR di Kalimantan Timur, dan keenam ada bantuan ambulan kepada PMI Kabupaten Sanggau. Sekian dari laporan keuangan yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk keuangan 3. Terima kasih untuk keuangan 2 yang sudah menjelaskan. Selanjutnya saya sebagai keuangan 3 ini menjelaskan memaparkan tentang analisis kinerja dari pada perusahaan. Perusahaan Antam sudah memaparkan pengungkapan BRI baik untuk umum, ekonomi, lingkungan, serta sosial. Untuk pengungkapan umum BRI 102 hanya beberapa poin saja yang sudah sesuai dengan standar BRI seperti profil organisasi, strategi, etika dan integritas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan taktik pelaporan. Untuk tata kelola masih banyak yang belum sesuai dengan standar BRI. Selanjutnya, BRI 200 mengenai pengungkapan khusus ekonomi. PT Antam dalam hal ini juga hanya beberapa poin saja yang sudah sesuai dengan standar BRI. Seperti dampak ekonomi tidak langsung, taktik pelayanan, dan selanjutnya untuk kinerja ekonomi, keberadaan pasar, anti korupsi, perilaku anti persaingan Antam belum sesuai dengan standar BRI. Selanjutnya mengenai BRI 300 tentang pengungkapan khusus lingkungan. Antam juga sama, hanya memaparkan beberapa poin saja seperti energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, dan air limbah yang sudah sesuai dengan standar BRI. Untuk BRI 400 mengenai pengungkapan sosial juga Antam masih ada yang belum sesuai dengan standar BRI, seperti kebebasan berserikat dan perlindungan kolektif, penilaian HAM,
gedung UPM Center. Nah, ini dalam rangka mendukung pembinaan kita. Kemudian gedung tersebut merupakan fasilitas penunjang pelaku UMKM. UMKM ini adalah dalam program pemerintahan kita untuk mempromosikan produk usaha kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan kita terhadap pengembangan ekonomi pembinaan kita demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pemberdayaan mitra binaan dalam penyediaan masker. Nah, kegiatan ini kita lakukan pada masa pandemi COVID ya, yang dimana pada masa itu mewajibkan kita untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya yaitu mengharuskan kita untuk menggunakan masker. Nah, pada masa itu untuk masker yang sangat besar, sementara ketersediaan masker sangat terbatas. Nah, dari sini kami melakukan pemberdayaan mitra binaan untuk penyediaan masker, khususnya kebutuhan di lingkungan perusahaan, masyarakat, serta tugas kesehatan di sekitar wilayah perusahaan kita. Kemudian dari yang kedua dari aspek lingkungan juga ada dua kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu penanaman mangrove yang dengan tema satu pohon berjuta manfaat. Penanaman mangrove ini didasari dari kegiatan operasional kita ya. Kegiatan operasional kita itu yaitu pertambangan yang dimana akan berdampak terhadap alam, baik fauna maupun flora di sekitar wilayah operasional perusahaan kita. Oleh karena itu kami mengedepankan PT Antam mengedepankan good mining practice atau good mining practice saat melakukan aktivitas pertambangan. Kemudian dari aspek lingkungan, kegiatan CSR yang setelah kami lakukan yaitu bina lingkungan. Bina lingkungan ini kita laksanakan merupakan wujud nyata dari kepedulian perusahaan kita terhadap lingkungan. Kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar dan diharapkan menginspirasi masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian alam. Kemudian dari aspek sosial juga ada dua kegiatan yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu penanggulangan COVID-19. Nah, ini sama seperti yang di aspek di aspek ekonomi tadi. Kegiatan ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Dalam rangka penanggulangan COVID-19, kita Antam berupaya mendukung percepatan penanggulangan COVID-19 dengan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder sekitar wilayah operasional perusahaan kita. Dan yang kedua itu program community development. Nah, program ini merupakan program peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekaligus menjadi kategori pertama dalam melakukan kegiatan PPMB. Adapun dalam kegiatan PPMB ini ada 5 yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu pemberian beasiswa pendidikan tinggi, kemudian yang kedua pemberian beasiswa dan kapasiti tinggi, yang ketiga penguatan sinyal untuk belajar, dan yang keempat renovasi ruang laboratorium, yang kelima yaitu bantuan alat berat. Dari saya mungkin cukup sekian akan dilakukan oleh Bapak Rizky. Saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Adi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai backgroundnya. Yang pertama itu adalah dalam aspek ekonomi, hal itu yaitu dengan maksimal dan hubung di peradaban Antam dan mendukung aplikasi negara. Kami akan membangun masyarakat sentral usaha personal atau UKM di beberapa wilayah, diantaranya Kelurahan Dewi, Kecamatan Kumala, Kabupaten Kolaka. Unit tersebut merupakan fasilitas penunjang pelaku usaha mikro kecil menengah atau bisa singkat PKM yang menjadi mitra binaan dalam program kemitraan Antam untuk mempromosikan perkembangan masyarakat luas. Oke.
Selanjutnya adalah pemberdayaan dan pembinaan dalam penyediaan masker. Wabah pandemi kemarin seperti diketahui bahwasanya wajib menggunakan masker baik berpergian ataupun tidak. Hal ini juga sudah disondingkan oleh pemerintah tentunya untuk menggunakan masker untuk memenuhi kebutuhan masker atau memberdayakan tiga mitra binaan dan Kalimantan Negara, Sulawesi Tenggara dan Jakarta yang bergerak di sektor konveksi untuk penyediaan masker COVID. Salah satu mitra binaan penyedia masker Antam yaitu Ibu Lucia sempat ingin merupakan karyawan akibat pandemi COVID-19, namun dengan adanya pesanan masker oleh Antam, usaha yang Lucia semakin bergeliat dan berberdaya kembali dapat terbuka. Tidak hanya untuk Ibu Lucia, tetapi juga para karyawan juga merasakan dampaknya. Hal ini merupakan kunci nyata Antam dalam berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Lanjut untuk aspek lingkungan. Tadi kan sudah aspek ekonomi, sekarang adalah aspek lingkungan. Untuk aspek lingkungan ini adalah kita melakukan solusi untuk penanaman mangrove. Seperti kita tahu bahwasanya mencegah dari adanya erupsi pantai adalah untuk menanam tanaman mangrove. Kalau dari sini untuk tanaman mangrove ini sudah pada tahu kan ya, bentukannya gimana yang apa? Sini kita juga ikut berperan terhadap tugas seperti pada untuk kali menanam pohon Indonesia atau rumah Indonesia, atau melalui BPI Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kabupaten Kolaka melaksanakan kegiatan tanam pohon bakal mangrove dengan tema pohon di pesisir pantai Papua. Lanjut di bidang lingkungan, akan menyalurkan bantuan dana maupun program terkait program lingkungan dalam menjalankan program lingkungan akan memfokuskan pada berbagai sektor antara lain seperti bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan atau sarana umum, pelestarian, sarana ibadah dan bantuan sosial masyarakatan dan pengentasan kemiskinan. Lanjut di bagian aspek sosial itu penanggulangan COVID-19. Antam berupaya mendukung percepatan penanggulangan COVID-19 dalam mendukung penanganan terhadap penyebaran COVID-19 melalui kerjasama dengan seluruh stakeholder di sekitar wilayah operasional. Kami memberikan berbagai bantuan berupa alat PCR, rapid test, portable hand wash, APD, medis dan bantuan makanan. Sebagai upaya mendukung sarana pelengkapan fasilitas kesehatan bagi para tenaga medis yang berada di depan dengan penanganan COVID-19, unit domain dan teknologi development berpartisipasi dalam penyaluran bantuan dalam alat penelitian APD berupa baju hazmat, masker medis, sepatu kulit, sarung tangan, latex, kacamata betul dan sanitizer kepada 4 fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Garut di Puskesmas Tegal Gede, Puskesmas Kemirian, Puskesmas Sembilan Ratus dan Puskesmas Pembantu Desa Pembantu. Lalu ada pembangunan rumah adat di Buli, salah satu kekayaan Indonesia itu adalah dari segi budaya, ada bahasa, ada Indonesia dan salah satunya ini adalah terletak di Pulau Halmahera yang terletak di Maluku Utara. Desa Buli, kecamatan Desa Buli asal kecamatan Manggaran, Kabupaten Halmahera juga merupakan sebuah sejarah asal masyarakat. Untuk melestarikan dan adanya ada tersebut, maka kita melakukan pembangunan Buli, tapi tidak menggunakan dalam historis serta kapal. Lalu kita juga berkontribusi pemberian beasiswa pendidikan tinggi. Ini juga berfungsi sebagai meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, yaitu Antam melalui bisnisnya melaksanakan pemberian beasiswa untuk bidang perguruan tinggi. Melalui diploma hingga sarjana bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Tapi bagian pemberian beasiswa dan kapasitas dulu. Program peningkatan kualitas pendidikan siswa juga mengatakan hal ini yaitu pemberian beasiswa untuk pelajar kurang mampu dalam berprestasi tingkat SD sampai SMA. Program pemberian beasiswa kurang mampu dan berprestasi untuk mahasiswa dan program belajar pinjam paket B dan C. Lanjut untuk penguatan sinyal untuk pelajar. Sepanjang tahun 2020, pandemi COVID-19 mengakibatkan seluruh siswa harus melakukan adaptasi dengan aktivitas dari daring. Namun masih banyak siswa yang sudah dalam proses belajar.
khusus belajar mengajar jarak jauh karena terkendala oleh akses internet, karena memang kita tahu bahwasanya akses internet ini memang ada yang beberapa memang sinyal itu kadang-kadang tidak dilawannya. Jadi kita lanjut untuk renovasi ruang laboratorium PCR di Kampung itu untuk komitmen terbuat untuk mendukung program pemerintah dan bersama dengan COVID-19 sekaligus mendapat protokol kesehatan serta melalui BPK Maluku Utara bersama dengan virus COVID-19 melaksanakan program yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Program yang difokuskan di wilayah satu dan Almeida Timur salah satunya yaitu melaksanakan renovasi bangunan ruang X Malaysia Center Halting untuk dialihfungsikan menjadi ruang laboratorium COVID-19. Lanjut untuk bantuan ambulans kepada ambulans dan kepada kami kepada Sanggau. Penjelasan ini dilatar belakangi oleh kendala operasional yang menghadapi PMI dalam melakukan aktivitas pencarian dan penyediaan stok darah di daerah kecamatan Kabupaten Sanggau. Hal ini dikarenakan mobil ambulans tersebut memang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun. Dengan adanya ambulans baru di Kabupaten Sanggau sekarang dapat menjangkau 15 kecamatan, 101 desa, beserta 68 dengan wilayah keseluruhan 12.000 km persegi dengan sebaran jumlah penduduk 490.000 jiwa dan ketersediaan darah sebanyak 444 km. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk CSK 3. Terima kasih Bapak Rizky. Mohon izin Bapak Freddy. Untuk CSR 3, pertama adalah aspek ekonomi. Kegiatannya itu yang pertama adalah dukung mitra binaan Antam membangun gedung Prime Center di wilayah Kelurahan Dawi-Dawi yang mengeluarkan dana sebesar 11,72 miliar. Dan yang kedua adalah pemberdayaan mitra binaan dalam penyediaan masker yang bantuannya berupa 95.000 masker kain Comex. Yang kedua adalah di aspek lingkungan. Aspek lingkungan penanaman mangrove berupa penanaman 5.000 pohon bakau atau mangrove di pesisir pantai Tahawang. Yang selanjutnya adalah bina lingkungan. Dana dari perusahaan 5,300 miliar rupiah dan realisasi sebesar 5,17 miliar rupiah. Bantuan pertama itu adalah bantuan korban bencana alam yang mengelontorkan dana sebesar 1,38 miliar rupiah. Selanjutnya ada bantuan pendidikan dan pelatihan 730 juta rupiah. Lalu ada bantuan peningkatan kesehatan sebesar 350 juta rupiah. Bantuan pelestarian alam penanaman mangrove. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum sebesar 1,24 miliar rupiah. Bantuan sarana ibadah 700 juta rupiah. Dan terakhir ada bantuan sosial masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan sebesar 780 juta rupiah. Selanjutnya ada di aspek sosial penanggulangan COVID, paket sembako sebesar 5,8 miliar rupiah. Paket sembako digelontorkan terhadap masyarakat oleh unit GOMIM sebanyak 230 paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Lalu ada UPP Mas juga telah menyerahkan lebih dari 8.220 paket sembako kepada masyarakat terdampak. Lalu juga ada UBP Nikel Maluku Utara menyediakan tempat karantina isolasi pasien COVID di Kecamatan Maba, Buli, Halmahera Timur dan bantuan sembako sebesar 2.700 paket kepada warga sekitar. Dan kantor pusat UBPP Logam Mulia menyerahkan masing-masing 7.800 dan 746 paket sembako. Selanjutnya ada materi sosialisasi dan publikasi. Pembuatan materi sosialisasi adaptasi kebiasaan baru melalui banner, poster, spanduk, flyer, dan juga billboard. Lalu ada bantuan lain dan dukungan fasilitas sarana air bersih, posko dan ruangan karantina. Selanjutnya ada sarana atau peralatan kesehatan non medis, disinfektan, portable hand wash, hand sanitizer, dan alat kesehatan non medis lainnya. Lalu juga ada sarana dan prasarana medis, bantuan PCR, alat perlindungan diri atau APD, lalu ada masker dan peralatan medis lainnya. Antam juga membantu persiapan Rumah Sakit Antam Medika (RSAM) sebagai rumah sakit ready COVID-19 dan upgrade fasilitas laboratorium serta penyediaan ruangan isolasi Rumah Sakit Antam (KOMAL). Lalu ada program community development
yang menggelontorkan dana sebesar 82,12 miliar. Yang pertama adalah pemberian beasiswa pendidikan tinggi pada tahun 2020. Secara keseluruhan terdapat 24 orang yang telah menerima beasiswa dari angkatan pertama dan penerima beasiswa angkatan kedua melakukan yudisium pada tanggal 30 September 2020. Selanjutnya ada pemberian beasiswa dan capacity building. Pada tahun 2020, UBPMAS menjalankan program pemberian bantuan beasiswa sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kudus, Jawa Tengah. Terdapat 11 siswa menerima beasiswa sesuai dengan keminatan kompetensi keahlian. Sedangkan UBPP Logam Mulia memberikan bantuan pendidikan kepada 81 siswa yang diberikan setiap bulan selama 1 tahun. Lalu UBP Bauksit Kalimantan Barat memberikan bantuan biaya awal pendidikan kepada 257 siswa yang terdiri dari 179 siswa SMP dan 78 siswa SMA. Pemberian bantuan unit beasiswa untuk tingkat SD, SMP, SMA atau SMK ini juga dilakukan seluruh unit atau unit bisnis dengan bentuk program yang bervariasi. Selanjutnya ada penguatan sinyal untuk pelajar. Lokasi yang dipasangi dengan perangkat penguat sinyal antara lain 1 titik di Desa Pedalaman, 4 titik di Desa Tanjung Bunut, 1 titik di Desa Lumut, 1 titik di Desa Balai Belungai, dan 1 titik di Teraju serta 1 perangkat berupa panel surya khusus di Desa Sebeban yang belum memiliki aliran listrik. Selanjutnya ada renovasi ruang laboratorium PCR di Halmahera Timur. Program yang difokuskan di wilayah Ring 1 dan Halmahera Timur salah satunya yaitu melaksanakan renovasi bangunan ex Malaria Center Halpin untuk dialihfungsikan menjadi ruang laboratorium PCR. Selanjutnya yang terakhir ada bantuan ambulans kepada TNI Kabupaten Sanggau. 1 unit ambulans yang APV kepada TNI Kabupaten Sanggau pada 23 Maret 2020. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada masyarakat untuk memvalidasi apa yang telah saya jelaskan. Oke, baik. Saya sebagai masyarakat di bagian ekonomi, saya sebagai masyarakat sangat mengapresiasi langkah Antam dalam memberikan dukungan kepada pekerjaan melalui berbagai program kita yang dijalankan selama tahun 2020. Pada rapor di CSR-nya pemberdayaan pembinaan dalam menyediakan masker yaitu 95.000 masker kain. Tetapi yang terjadi di masyarakat itu hanya menyediakan 5.000 masker kain. Meskipun begitu, ini merupakan inisiatif yang sangat baik dalam membantu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu, pembangunan gedung UMK Center di Kelurahan Dawi-Dawi dan di 3 kecamatan di Pemalang adalah langkah strategi yang sangat memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk terus berkembang dalam usahanya. Dengan adanya pusat ini, kami yakin bahwa banyak UMKM yang akan mendapatkan fasilitas dan dukungan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang akan mendatang. Selanjutnya itu dana sebesar 11,72 miliar yang telah disalurkan oleh Antam, di mana yaitu 11,41 miliar yang diberikan kepada 293 mitra binaan, tetapi yang terjadi di masyarakat dan di lapangannya hanya 103 mitra binaan dan 0,31 miliar untuk pembinaan kapasitas yang kuat, menunjukkan kemitraan yang kuat dari Antam dalam mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kami sangat berharap program ini terus berlanjut dan berkembang dan agar dapat banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas lagi. Untuk itu, terima kasih Antam atas kepedulian dan dukungannya. Semoga kolaborasi yang baik bisa menjadi contoh bagi perusahaan yang lain untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan perekonomian yang berkelanjutan berikutnya. Baiklah, akan dilanjutkan oleh masyarakat dari sosial lingkungan. Baik, saya sebagai
unsur perlindungan sekitar, terutama dalam menjaga pesisir pantai dari erosi dan juga melindungi potensi laut. Saya sebagai masyarakat berharap dengan penanaman ini bukan hanya alam yang melindungi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat karena mangrove bisa membantu meningkatkan hasil tangkapan ikan dan menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis biota laut. Saya pribadi merasa program seperti ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan alam yang memberikan manfaat langsung bagi kita semua. Tetapi saya masih bingung terkait dengan laporan penanaman pohon oleh PT Antam. Terdapat perbedaan informasi antara laporan yang menyebutkan penanaman 5.000 pohon dan berita yang menyebutkan 1.000 pohon. Mohon klarifikasinya agar kami sebagai masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Baik, ya. Untuk penanaman mangrove hanya 4.000 ya. Ya. Jadi 1.000-nya sekali alokasikan ke pantai Malahan. Bidang lingkungan dari dana dari perusahaan 5,3 miliar dan realisasi sebesar 5,3 miliar rupiah. Saya memperhatikan bahwa benar adanya pihak PT Antam memberikan dana sebesar 5,17 miliar untuk memberikan dukungan pendidikan sarana ibadah dan pengembangan prasarana umum. Sebagai warga saya sangat terbantu dengan adanya program-program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh masyarakat. Di sini saya akan mewakili beberapa. Namanya siapa Pak? Jadi di sini saya perjalanan hidup saya panjang. Pertama itu saya aslinya Garut, terus saya pernah berpindah ke Maluku Halmahera. Selanjutnya ke Kalimantan. Baik, kita mulai daripada mengulama untuk tim Cisar itu sendiri. Yang pertama itu dari sisi penanggulangan COVID-19 pada tahun 2020 kan pada saat itu terjadi yang namanya pandemi yang amat menyusahkan bagi kita semua. Dari PT Antam itu sendiri pada tahun 2020 tentunya di wilayah saya pada saat itu saya kebetulan meski remaja ya waktu itu. Ya, tapi saya merasakan waktu itu bagaimana sulitnya hidup di sana. Tapi pada saat itu saya mendengar beberapa informasi yang saya terima. Ada beberapa bantuan sosial daripada rekan-rekan itu sendiri, baik dari obat-obatan maupun vaksinasi, tempat tes PCR dan lain-lain, yaitu totalnya 25,59 miliar, yang mana itu sangat dirasakan sangat baik bagi masyarakat Garut itu sendiri. Selanjutnya untuk bantuan sosial yang kedua itu adalah program community development, yang mana itu adalah salah satu program yang memberikan, karena pada saat tentunya ini kan pada tahun 2020 pada saat itu dari sistem pembelajaran itu ada yang namanya itu daring atau belajar di rumah. Pada saat itu saya kebetulan sudah pindah ke Halmahera Timur. Pada saat itu di sana karena memang pemerataan daripada jaringan maupun listrik di sana itu kurang merata, khususnya di Indonesia bagian timur, karena dari pemerataannya itu kurang baik dari sisi pemerintahan pusat. Dari PT Antam itu sendiri sangat terbantu karena memang pada saat prosesi pembelajaran daring itu sangat menyulitkan
di sana kan bedanya pegunungan, terus untuk akses sinyal maupun jangkauan satelit kurang baik ya. Jadi ketika ada bantuan penguatan untuk sinyal jadi sangat membantu sekali. Selanjutnya untuk renovasi ruang laboratorium PCR ya, yang terjadi di laboratorium PCR itu sangat membantu juga karena dari fase pandemi itu ada yang masanya fase transisi dari mana ke fase normal lah, dari mana itu para masyarakat itu mengecek lah, istilahnya memastikan dirinya sendiri untuk apakah dia terpapar COVID-19 atau tidaknya, karena pada saat itu PCR itu sangat membantu sekali untuk mengetes kesehatan daripada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya daripada aspek sosial yang lain, untuk bantuan ambulans ke Kabupaten Sanggau ini perlu diketahui bersama, karena yang saya tahu dan saya konfirmasi sebelumnya daripada masyarakat di sana ini, untuk ambulans ini mungkin daripada tim daripada kesehatan itu menyalurkan, tetapi untuk daripada masyarakat itu belum mengetahui adanya bantuan tersebut. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lebih dalam atau dijelaskan bagaimana proses bantuan itu diserah terimakan ke puskesmas apa atau pemerintahan apa, karena dari masyarakat sendiri tidak mengetahui terkait bantuan ambulans tersebut. Jadi bantuan ambulansnya diserahkan kepada PMI Kabupaten Sanggau. Kepada PMI-nya berarti bukan kepada puskesmasnya, contohnya seperti itu. Betul. Ada beberapa yang tadi disampaikan oleh tim CS3 itu, salah satunya itu beasiswa pendidikan, di mana beasiswa pendidikan ini yang saya konfirmasi atau yang saya tahu itu dilakukannya itu justru oleh PT Aman. Mungkin dari PT Aman dan PT Antam ini menjadi salah satu sektor yang sama, tetapi pada diskusi kali ini kan kita membahasnya PT Antam. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi apakah ada kerjasama atau berkolaborasi dengan PT Aman itu sendiri, karena memang kita sebagai masyarakat tidak terlalu memperdulikan siapa yang mau membantu kita, jadi kita hanya merasakan dampak yang bisa dirasakan tentunya. Tetapi karena itu menjadi laporan daripada tim daripada kami itu sendiri, kami perlu tahu seperti apa prosesnya ataupun teknisnya seperti apa. Ya, PT Antam memberikan beasiswa kepada mahasiswa S1 dan bekerja sama dengan beberapa universitas atau institut. Ya, ada Institut Pertanian Bogor IPB, Universitas Haluleo UPO di Kendari, Universitas 19 November USN di Kolaka, dan Universitas Tanjung Bora Buntan di Pontianak. Pada tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 24 orang yang telah menerima beasiswa. Dari angkatan pertama penerima beasiswa, angkatan kedua telah melakukan yudisium pada 30 September 2020. Jadi itu beasiswa yang dilakukan itu dari PT Antam, bukan dari PT Aman ya? Ya, dan Antam juga bersama dengan anggota NIN ID, PT Alun Persero, PT Lima, PT Bukitasan TBK, dan PT Freeport, dan juga PT Aman bekerjasama melakukan program beasiswa desa. Ya,
saya sebagai masyarakat sangat mengapresiasi hal tersebut karena memang daripada wilayah saya itu masih banyak yang anak-anak yang kurang mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, terutama anak-anak yang memiliki prestasi yang baik. Jadi ketika ada program untuk memberikan beasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu sangat saya apresiasi karena memang untuk dari segi siapa yang ada di balik layarnya itu saya tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting ini dapat berjalan terus menerus dan secara konsisten, mungkin kedepannya bisa ditambah lagi untuk bekerja. Nah, mungkin dari kami dari tim masyarakat sudah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mana-mana saja yang memang sudah dilakukan oleh PTN kami itu sendiri melalui program saya seharian yang benar-benar ada di lapangan, dan apa saja yang mungkin dari kami yang serasa kurang jelas atau kurang kesesuaian dengan data yang diberikan tadi. Dari kami dari masyarakat sudah cukup puas dengan jawaban yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak Erwan, Ibu Anissa dan Ibu Eti. Karena bisa kepada Bapak Baik, terima kasih semuanya. Saya rasa amat hari cukup. Namun ada beberapa yang harus saya koreksi atas laporan-laporan. Saya minta laporannya ke tim finance atas dana yang dikirimkan kepada masyarakat kenapa bisa sampai tidak sesuai dengan yang ditulis. Tolong laporannya di meja saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak Erwan dan perwakilan masyarakat dan seluruh tim yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Oke, ini 5 kali mengajar sustainability reporting untuk PT Antam ini yang terbaik sih. Jadi role play-nya dapet banget. Sebenarnya SR-nya Antam itu susah loh sebenarnya. Maksudnya untuk bisa menganalisis, menyampaikan, membaca, mengelompokkan, terus tapi kalian bisa membawakan dengan sangat baik. Jadi gue cek hampir semua yang diomongkan itu benar. Oke, pengelompokannya juga udah benar. Begitu info detailnya, segi penerimanya, kontribusinya, lokasi penerima itu udah ada semua, dan masyarakatnya real bagus banget walaupun ada bohongnya ya. Oke, jadi bohongnya aja real gitu ya. Nah, terus ya semuanya kalian menguasai hanya konsep tapi juga materinya. Jadi itu keren banget. Satu lagi nih, sebenarnya kayak CSA 3 nih. Ini kan biasanya kalau ibu kan masih instruksi satu fenomena yang diangkat, tapi tadi kalian kayak berbagi peran gitu ya, emang sengaja ya? CSA 2 dan 3 emang sengaja ya? Konsepnya memang berbagi ya. Oke, aku nanya tadi, kalau nggak kan nilainya tak kecilin kok, banyak kan nggak sesuai gitu. Makanya tadi aku nanya konsepnya, makanya pembagian nggak. Oke, ibu silakan ditutup. Ibu tutup ya, ada yang mau ditanyakan? Kelompok mingguan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ibu akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah pada absen belum? Udah. Udah.